Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Fadli Islami, NIM 11870700057 dari kelas Praktikum Sistem Komunikasi B1. Di sini saya akan membahas mengenai frekuensi shift keying yang mana merupakan syarat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Sistem Komunikasi semester 5. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke pembahasan secara singkat. Sebelum ke simulasi, kita bahas dulu secara singkat apa itu FSK. FSK itu atau Frequency Shift Keying merupakan salah satu jenis modulasi digital. Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital bitstream ke dalam sinyal carrier. Jadi, modulasi digital itu pada dasarnya itu menggabungkan atau menumpangkan sinyal digital yang asalnya 0 sama 1 dengan sinyal carrier sehingga bentuk hasilnya itu memiliki ciri-ciri dari bit 0 atau 1 yang dikandungnya. Jadi ketika bit 0 dan 1-nya itu digabungkan dengan sinyal carrier menggunakan modulasi digital, sinyalnya tersebut itu dapat lebih mudah untuk ditransmisikan gitu. Nah, dalam modulasi digital terdapat 3 jenis atau 3 cara yang ini gitu ya. Yang pertama ada ASK atau Amplitude Shift Keying, yang kedua ada Frequency Shift Keying, yang terakhir ada Phase Shift Keying. Nah, di sini saya akan membahas lebih ke Frequency Shift Keying-nya. Frequency Shift Keying atau pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Pergeseran ini terjadi antara harga-harga yang telah ditentukan semula dengan gelombang output yang tidak mempunyai fase terputus-putus. Jadi dalam FSK ini ketika sinyal digitalnya itu ditimpakan dengan sinyal carrier, yang akan berubahnya itu adalah frekuensinya gitu. Ketika bitnya 1, maka frekuensi sinyal ini akan menjadi lebih padat atau lebih banyak gitu dalam satu waktunya. Ketika dia 0, maka akan lebih longgar. Terus pada FSK ini tidak terjadi sinyal yang putus-putus gitu. Jadi sinyalnya itu akan terus menyambung, hanya perbedaan frekuensi saja yang terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk gambar modulasi digital, ada yang ASK, ada yang FSK, ada yang PSK. Nah, untuk yang frekuensi shift keying ketika dia 1, maka frekuensinya ini akan menjadi lebih tebal gitu. Atau lebih rapat atau lebih banyak. Ketika dia 0, maka dia akan lebih longgar. Mungkin untuk pembahasan secara singkatnya seperti itu. Untuk simulasinya akan dilanjutkan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, sekarang kita setelah berada di software atau aplikasi MATLAB-nya, di sini versi yang saya gunakan adalah versi yang 2018 ya. Untuk melakukan simulasinya, pertama kita buka dulu Simulink. Nah, di sini saya sudah membuka Simulink ya. Lalu kita akan mencari komponen-komponen yang dibutuhkan. Pertama, komponen yang dibutuhkan adalah Bernoulli Binary Generator. Di sini kita bisa mencarinya di library. Kita search Bernoulli-nya. Nah, setelah ketemu kita bisa langsung klik dan drag ke sini. Nah, lalu di sininya kita klik ini dan show block name agar lebih mudah untuk melihat. Nah, di sini ada fungsi dari Bernoulli Binary Generator ini adalah untuk menghasilkan sinyal digitalnya gitu. Lalu selanjutnya agar lebih mudah diklik 2 kali saja. Lalu kita akan mencari MFSK modulator baseband. MFSK modulator baseband ini fungsinya untuk merubah sinyal Bernoulli tadi menjadi menjadi sebuah satuan sinyal yang dimodulasi digital gitu, yang ditimpakan dengan sinyal carrier. Lalu komponen yang berikutnya yang kita butuhkan adalah AWGN channel. Nah, fungsi dari AWGN channel ini adalah untuk menambahkan
white Gaussian noise ke sinyal yang melewatinya. Jadi ketika dia telah dimodulasi digital, akan ditambahkan dengan white Gaussian noise. Selanjutnya kita membutuhkan demodulatornya agar dapat melihat kembali. Nah, demodulator ini fungsinya untuk mengembalikan sinyal yang tadi di modulator menjadi sinyal biasa lagi, menjadi sinyal digital lagi. Lalu selanjutnya kita membutuhkan error rate calculation untuk menghitung banyaknya error yang terjadi pada sinyal ini. Nah, lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah display. Display ini fungsinya untuk menampilkan error ini dan juga hal-hal lainnya yang ada di sini. Selanjutnya kita membutuhkan scope. Ya. Membutuhkan scope untuk melihat sinyal yang ini ya. Lalu yang terakhir kita membutuhkan complex to real image. Nah, fungsinya ini untuk menampilkan sinyal yang kompleks menjadi image gitu. Lalu setelah ini kan kita membutuhkan scope lagi. Kita bisa di copy paste saja. Nah, langsung di copy paste saja biar cepat. Nah, selanjutnya kita hubung-hubungkan semuanya. Ininya kita rubah ke port agar dapat dihubungkan ke display. Nah, jika sudah begini, kita bisa langsung saja mengatur-ngaturnya pada Bernoulli binary generatornya. Kita atur agar menjadi parameter dan mengatur initialisasinya menjadi 61. Lalu di sininya kita atur agar menjadi error enforce single rate processing dengan output datanya double. AWGN channelnya kita atur di sini menjadi 4,2. Oke. Ininya kita tetap sama. Nah, setelah semuanya selesai ya, bisa dilihat. Bisa langsung di play aja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa error yang dihasilkannya itu adalah 0,18 dan 11 di sini merupakan jumlah komponennya. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11. Nah, jika kita mengklik 2 kali pada skopnya, kita bisa melihat isi dari datanya. Bisa dilihat data yang dikirim oleh Bernoulli binary generator adalah seperti ini. Ketika kita lihat di hasil ujungnya, nah bisa dilihat ya, hasilnya akan berubah karena telah diberi AWGN channel atau white Gaussian noise.
sehingga hasil akhirnya akan berbeda. Nah, untuk ininya bisa kita lihat, ini tuh adalah 0 ya, karena di ujungnya ini ketika dia menyatu di sini dia turun ke bawah, maka dia diartikan bahwa sinyalnya adalah 0 dan ketika di sini dia adalah 1. 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0. Nah, lalu bisa dilihat pada skopnya, karena hasilnya tidak jelas, maka kita akan mengubah ininya agar lebih dapat dilihat. Allow multi rate processing. Ini juga. Nah, ketika kita run lagi, maka errornya akan semakin besar gitu ya. Hasilnya akan semakin jauh. Bisa dilihat ketika sinyal tadi inputnya inputnya ini ketika melewati dengan modulator akan seperti ini gitu. Ini 0 karena lebih ini ya. Lalu ini 1 karena lebih padat. 0 1 0 1 0 0 terus. Nah, lalu di sini ketika telah ditambahkan white Gaussian noise akan jadi seperti ini, dan ketika keluar di sini hasilnya akan seperti ini. Nah, apabila diinginkan hasilnya sama, kita bisa mengubah ininya menjadi single rate. Lalu OWGN channelnya akan diubah ini EB atau dB-nya menjadi 10. Ketika kita play, maka hasilnya akan di sininya errornya akan 0 sehingga artinya hasilnya sama gitu. Ini di close dulu. Nah, ini scope 1. Ketika Bernoulli dimasukkan dan ketika dia sampai di demodulator hasilnya sama persis. Mungkin cukup sekian dari simulasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.